Hai teman-teman, kembali dengan channel Ki Enta. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Gabbar Is Back. Film dari Bollywood yang dibintangi oleh Akshay Kumar. Bagi kalian pecinta film Bollywood, pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor satu ini. Atau kalian bisa request mau film Bollywood apa di next video selanjutnya. Komen di bawah aja ya. Film Gabbar Is Back menceritakan Aditya atau yang dikenal Gabbar, merupakan sosok pria yang berubah menjadi pembunuh berantai dan buronan polisi. Karena dia tersulut emosi merenggut nyawa para pejabat ataupun atasan-atasan yang kerap kali korupsi. Karena pemerintahannya kurang tegas untuk memberantas korupsi di India. Sama halnya kayak di Indonesia, kurang tegas dan masih banyak korupsinya. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke filmnya. Film dimulai dengan seorang pria tua sedang menonton acara musik. Pria tua itu memperhatikan wanita yang cantik dan mengikutinya. Pria tua itu dimasukkan secara paksa ke dalam mobil. Dan rupanya Gabbar menyuruh pasukannya untuk menangkap para kolektor yang korupsi, yang sebelumnya Gabbar sudah mengumpulkan data-datanya. Kejadian itu langsung tersebar ke media dan para polisi berpatroli. Menteri mendatangi kantor polisi dan membentuk tim khusus untuk memecahkan kasus ini. Perdana Menteri juga dapat kabar kalau 9 dari 10 kolektor yang diculik sudah kembali ke rumahnya. Tapi hanya satu yang tidak pulang dan rupanya satu orang itu digantung di pusat kota. Polisi memeriksa dokumen yang pernah dikalungkan di leher korban dan menyetel CD yang memberitahukan kalau dia akan memberantas korupsi di negara ini dan menyebutkan dirinya adalah Gabbar. Profesor Aditya atau Gabbar memberikan pelajarannya ke siswanya tentang elemen manusia. Tiba-tiba saja datang sekumpulan preman membubarkan siswa dan memberitahukan kalau kampus ini akan ditutup. Rektor memberitahukan kalau kampus ini tidak akan pernah ditutup. Adu mulut pun membuat para preman naik pitam, berusaha menghajar rektor. Tapi dengan gesitnya, Gabbar memukuli para preman itu. Ya, seperti adegan film action menumbangkan penjahat satu persatu. Pada malam hari saat Gabbar akan pulang, tiba-tiba saja seorang wanita yang bernama Shruti mencegat mobil Gabbar. Shruti membawa wanita hamil dan meminta tumpangan kepada Gabbar untuk diantar ke rumah sakit. Karena sudah waktunya melahirkan dan rumah sakitnya lumayan jauh, akhirnya wanita itu melahirkan di dalam mobil. Para polisi yang terbentuk melakukan meeting untuk memecahkan kasus ini. Opsir Sadhu ingin memberikan ide, tapi para atasan menolaknya mentah-mentah karena Sadhu hanya sebatas sopir pribadi. Sadhu merupakan polisi yang kompeten, karena tidak bisa memberikan suap untuk menjadi inspektur. Ya, kemampuannya tidak pernah dinilai. Dan Sadhu bertekad akan menangkap Gabbar. Gabbar mengumumkan kalau pada hari Jumat 2 September dia akan menangkap koruptor di Departemen Pekerjaan Umum. Sontak saja, dari pengumuman itu, para pejabat yang korup berbondong-bondong mengakui dan menyerahkan diri kepada polisi, sambil meminta perlindungan hukum dari incaran Gabbar. Hanya di film, orang korupsi berbondong-bondong dan menyerahkan diri. Kalau di dunia nyata, mustahil. Dan ternyata Gabbar menculik pejabat yang paling korup di distrik kolektor dan dihukum dengan digantung di pusat kota. Gabbar berhasil mengelabui polisi yang berusaha menjaga Departemen Pekerjaan Umum. Scene berpindah, Gabbar dan Shruti menghadiri acara syukuran bayi yang pernah mereka tolong. Mereka pun lama-kelamaan menjadi dekat. Pastinya diiringi dengan lagu-lagu. Ya, film Bollywood tidak lepas dari lagu-lagu dan tarian. Sadhu yang mengambil cuti memanfaatkan waktunya untuk mencari tahu tentang Gabbar. Saat Gabbar dan Shruti akan pulang setelah makan di restoran, tidak sengaja Shruti tertabrak motor dan mengakibatkan jarinya berdarah. Shruti pun dibawa ke rumah sakit Patil dan harus menjalani tes yang banyak yang diberikan oleh dokter. Padahal cuma luka kecil, tapi dibuat resepnya banyak sekali ya.
Di saat keluar ruangan, Gabar tidak sengaja mendengar pembicaraan suster kepada dokter tentang masalah persalinan yang si pasien mau persalinan normal. Dan si dokter terus memerintahkan susternya untuk menyarankan operasi sesar. Tahu sendiri kan kalau biaya sesar sama biaya normal lebih besaran mana. Gabar pun melihat seorang pria yang sedang menggendong anaknya sambil mengantri membayar biaya perawatan istrinya. Setelah selesai membayar, pria itu malah diberikan slip kematian istrinya. Pria itu marah karena pihak rumah sakit tidak memberitahukan kematian istrinya yang meninggal tadi malam. Malah setelah menerima uangnya baru dikasih tahu kalau istrinya meninggal. Saat di luar, Gabar menemukan satu keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya yang meninggal. Dan Gabar pun membawa jenazah pria itu ke rumah sakit Patil. Sang dokter, sebut saja si dokter A yang botak itu tadi, menerima pasien itu dan menyuruh Gabar untuk melakukan administrasi. Dokter B memberitahukan dokter A kalau pasien sudah meninggal. Tapi dokter A menyuruh untuk menyiapkan pengobatan agar pundi-pundi uang masuk ke rumah sakit. Dokter B memberikan resep obat kepada Gabar untuk ditebus. Gabar pun mengikuti semua skenario yang dibuat oleh para dokter yang korup dan selalu meminta kwitansi sebagai bahan bukti pembayaran. Gabar memberikan obat itu. Kemudian obat itu dikembalikan lagi ke apotek. Aduh, dunia semakin gila. Si dokter A memberitahukan Gabar kalau pasien pendarahan dan perlu memanggil dokter spesialis bedah saraf. Mereka pun pura-pura sibuk menangani pasien. Gabar meminta kepada salah satu anak wanita untuk merekam sang dokter keluar dan memberitahukan kabar. Dan benar saja, dokter memberitahukan kalau pasien tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Gabar memohon kepada dokter untuk menyembuhkannya. Tapi dokter bilang, mana bisa orang yang sudah tiada bisa disembuhkan. Dan Gabar pun memberikan bukti surat kematian kepada dokter. Dokter A memakan kertas itu untuk memusnahkan barang bukti. Tapi Gabar sudah mengkopi sertifikat itu. Dan tiba-tiba saja bagian administrasi dengan seenaknya memberikan tagihan untuk dibayar tanpa tahu kalau kejahatannya sudah terbongkar. Gabar pun meminta cek 500 juta dan meminta bertemu bos rumah sakit untuk menukar barang bukti dengan cek. Para dokter memberitahukan bos Vikas tentang kejadian di rumah sakit dan Gabar bertemu dengan Vikas untuk bernegosiasi. Tapi Vikas menyuruh pasukannya untuk menghajar Gabar. Ya, bak seorang hero, Gabar langsung menghajar anak buah Vikas dan meminta cek 500 juta dan berjanji buktinya tidak disebarkan. Janji tinggal janji, Gabar mengingkari janji itu. Buktinya disebarkan dan para masyarakat yang merasa dirugikan mendemo rumah sakit Patil. Vikas keluar sambil mengencungkan senjata untuk mengusir pendemo. Karena masanya terlalu banyak, akhirnya dia menembak diri sendiri. Vijay yang merupakan ayah Vikas mendengar kematian anaknya langsung datang ke rumah sakit untuk membalas dendam dan melihat CCTV untuk melihat siapa orang yang menyebabkan anaknya meninggal. Tapi betapa terkejutnya Vijay melihat Aditya masih hidup. Sedangkan Vijay sudah membunuh Gabar 5 tahun yang lalu. Scene berpindah. Polisi terus memecahkan kasus Gabar dan sekali lagi Sadu memberikan idenya, tapi ditolak mentah-mentah oleh para atas mengusirnya keluar untuk bekerja sesuai dengan pekerjaannya, yaitu melayani para atasan. Gabar dan Suruti menghadiri pernikahan temannya Suruti. Gabar kembali mengingat awal pertama dia bertemu dengan Karina dan kemudian menikah hidup bahagia. Tapi suatu ketika waktu perayaan Holi, apartemen yang ditinggalinya roboh dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan termasuk istrinya Aditya. Suruti pun membangunkan lamunan Gabar. Di sisi lain, Vijay pun kembali mengingat awal perseteruan dia dengan Aditya. Vijay merupakan dalang runtuhnya apartemen yang telah dibangun. Dia memasukkan data-data dan kondisi tanah yang mengakibatkan bangunan apartemen tidak kuat untuk menopang. Aditya datang ke kantor Vijay untuk menuntut keadilan. Vijay memberikan Aditya 2 kali kesempatan untuk melaporkan. Aditya mencoba menelpon komisaris dan sekretaris bagian perumahan, tapi malah dijawab dengan salah sambung. Vijay dengan senangnya memberitahu Aditya kalau semuanya sudah disuap.
dan Vijay akan memberikan uang 10 juta untuk kompensasi atas kematian istri dan anak Aditya yang masih di dalam kandungan. Aditya pun menghajar Vijay dan semua anak buahnya satu persatu. Sampai saat Vijay akan terjatuh, Vijay memohon kepada Aditya untuk melepaskannya, dan Aditya pun melepaskannya. Layaknya harimau yang tidak tahu terima kasih, Vijay membacok kepala Aditya dan membunuhnya dengan kedua tangannya. Kembali ke masa kini, pemerintahan pun memutuskan untuk mengutus CBI untuk menangkap Gabbar. Gabbar pun mengirimkan CD ancaman kepada polisi kalau akan ada sesuatu di hari Jumat. Gabbar memulai aksinya menculik atasan polisi yang paling korup. Gabbar dan timnya berhasil menculik 6 polisi. Target selanjutnya yaitu polisi Chandrakant Gaure. Dan Gabbar berhasil menculik Gaure dengan siasatnya. Polisi langsung melakukan patroli. Salah satu polisi memeriksa mobil jenazah yang mencurigakan. Tiba-tiba Gabbar datang menghampiri sambil memakai pakaian polisi untuk memeriksanya dan menyuruh mereka untuk pergi. Shruti yang melihat Gabbar dengan pakaian polisi merasa heran dan mengikutinya. Shruti yang fokus melihat kegiatan Gabbar tertangkap oleh anak buah Gabbar. Shruti pun menanyakan siapa Aditya sebenarnya, dan Aditya menjawab kalau dia adalah Gabbar, dan menceritakan awal mula mereka membentuk tim untuk memberantas pejabat yang korupsi. CBI melakukan meeting dengan para polisi dan Sadhu memberikan saran, tapi para polisi menyarankan CBI untuk tidak mendengar omong kosong Sadhu, yang akan bilang dia hampir menangkap Gabbar. CBI pun tanpa mendengar atasannya mendengar dan menerima bukti yang diberikan oleh Sadhu. CBI dan para polisi mulai menangkap daftar nama yang dicurigai dan mengumpulkannya di suatu tempat. Polisi berencana menangkap Gabbar dengan mengawasi Vijay Patil dikarenakan pasti Gabbar akan membunuh Vijay karena dia telah membunuh pejabat yang tidak mau menerima suap dari Vijay. Hari ulang tahun Vijay pun dibuat pesta semeriah mungkin. CBI datang menghadiri pesta itu dan para polisi mengawasi. Ada sekelompok orang yang memakai topeng bergambar Vijay dan memberikan kue ulang tahun. Mereka menyemangati dan memberi yel-yel kepada Vijay. Dan di tengah kelompok itu ada Gabbar. Vijay menyadari Aditya ada di sana, meminta anak buah dan polisi untuk menangkap Aditya. Aditya pun berhasil menangkap Vijay, dan polisi kebingungan untuk menangkap Gabbar karena topping yang mereka pakai semua sama. Shruti dan pengacara mendatangi polisi untuk membebaskan mahasiswa yang ditangkap oleh polisi. CBI mendekati anak dan istri mendiang Chandrakant Gaure dan meminta memberitahu di mana keberadaan Gabbar. Tapi sang ibu menolak. Jika anaknya memberitahukan Gabbar, pikirkanlah tentang kematian ibunya. Vijay marah besar, berani-beraninya Aditya menculik dirinya. Aditya memberitahukan Vijay kalau dia adalah Gabbar. Dan Vijay pun kaget sambil melotot. Hampir saja matanya keluar. Gabbar memberikan 3 kali kesempatan kepada Vijay untuk meminta pertolongan. Vijay langsung menelepon menteri memberitahukan kalau dia diculik oleh Gabbar. Sang menteri memberitahukan Vijay untuk tidak membawanya terseret kasus ini dan langsung menutup. Vijay langsung menggunakan kesempatan kedua. Dia menelepon kantor polisi tapi diangkat oleh Opsir Sadhu dan tidak menanggapinya dan mengatakan kepada atasannya ada orang gila yang memesan pizza ke kantor polisi. Gabbar mengolok-olok Vijay karena dia sekarang orang yang berpengaruh di negara ini daripada Vijay. Vijay yang tidak terima hinaan dari Gabbar langsung melempari vas bunga dan terjadilah perkelahian. Dan Gabbar pun membunuh Vijay Patil. Hebat, bisa mental gitu ya. Aditya mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan CBI dan memberitahukan kalau Gabbar ingin bertemu. Seisi kantor polisi pun mulai panik dan mengurumuni Gabbar. Gabbar menyerahkan diri dan memberitahukan semua penculikan yang telah dia perbuat kepada CBI. Gabbar meminta untuk membebaskan mahasiswa dan karyawan yang jujur yang ditahan.
Berita pun tersebar, dan masyarakat membuat petisi untuk membebaskan Gabar. CBI meminta Gabar untuk meredakan lautan masyarakat yang menghentikan mobilnya. Bak superhero, Gabar dielu-elukan oleh semua orang. Gabar meminta kepada masyarakat untuk tidak berbuat rusuh saat dirinya dihukum nanti. Karena ya emang perbuatannya emang salah, dan Gabar pun mengingatkan untuk tidak berbuat curang dan harus bekerja secara jujur. Gabar pun diberi hukuman gantung dan film pun berakhir. Korupsi memang merugikan semua orang, menindas orang yang miskin dan menghalalkan segala cara demi memperkaya dirinya, tidak peduli atas penderitaan orang lain. Mirisnya, orang yang sudah mati malah dijadikan uang. Dan orang yang benar-benar kompeten tidak bisa menjadi jabatan yang tinggi karena tidak bisa memberikan suap untuk jabatannya. Semoga saja para korupsi cepat sadar dan diberi hukuman seberat-beratnya, biar pada kapok dan biar tidak ada yang korupsi lagi. Mungkin harus diterapkan hukuman kayak Korea Utara. Kalau salah satu berbuat kesalahan, 3 keturunan akan mendapatkan dampaknya. Sekian alur cerita film Gabar is Back. Tetap support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman update terus video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.